Dalam hidup, kita seringkali berperan sebagai pengemudi yang menekan gas sekuat tenaga. Kita berpikir semakin cepat kita melaju, semakin cepat kita sampai di tujuan. Namun, bagaimana jika jalan yang kita lalui penuh dengan keraguan dan ketakutan? Secepat apapun kita melaju, kita tidak akan pernah sampai. Rezeki itu seperti air. Ia mengalir ke tempat yang lebih rendah, ke tempat yang tenang dan terbuka. Begitu pula rezeki dari Allah, ia datang kepada hati yang rendah hati dan berserah diri. Hari ini, mari kita renungkan, apakah hati kita sudah cukup tenang untuk menerima aliran rezeki itu? Hari ini, mari kita selami bersama bagaimana kurangnya tawakal dan prasangka buruk bisa menjadi penghambat datangnya rezeki, dan bagaimana kita bisa mengubahnya agar rezeki menjadi lebih lancar dan berkah. Karena sesungguhnya, rezeki datang dari Allah melalui ketaatan dan keyakinan. Rezeki itu lebih dari sekedar uang. Seringkali kita terlalu menyempitkan arti rezeki. Kita hanya melihat rezeki sebagai tumpukan uang di dompet atau angka di rekening. Padahal rezeki itu luas dan multidimensional. Rezeki adalah kedamaian dalam hati, sebuah anugerah dari Allah yang tak bisa dibeli. Rezeki adalah kesehatan yang prima, nikmat yang seringkali kita lupakan sampai kita jatuh sakit. Rezeki adalah kesempatan yang datang tiba-tiba dan juga orang-orang baik yang dihadirkan Allah saat kamu butuh. Semua itu datang melalui kehendak dan takdir Allah. Pikiranmu adalah pengungkap isi hati, dan Allah Maha mendengar serta Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Ketika kamu terus-menerus mengeluh, "Aku susah dapat uang, aku selalu sial," atau "aku tidak punya siapa-siapa," maka Allah tidak mengingkari. Dia telah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kamu terus berprasangka buruk kepada Allah, itulah yang kamu rasakan. Sebaliknya, ketika kamu mulai mengubah cara berpikir, dari takut menjadi yakin kepada Allah, dari keluhan menjadi syukur, dari keputusasaan menjadi harapan, maka Allah mulai membuka pintu-pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat oleh prasangka burukmu sendiri, perlahan mulai terbuka. Prasangka buruk penghambat aliran rahmat Allah. Coba renungkan ini. Pernahkah kamu merasa iri dengan rezeki orang lain? Atau takut kehilangan apa yang sudah kamu miliki seolah-olah itu adalah satu-satunya karunia Allah yang kamu punya? Atau selalu merasa uang itu kurang berapapun jumlahnya? Itulah yang disebut prasangka buruk kepada Allah. Pola pikir seperti ini membuat kamu hidup dalam ketakutan. Dan saat kamu takut, kamu jadi menggenggam terlalu erat. Kamu menahan, kamu membatasi, kamu tidak berani bersedekah. Padahal rezeki itu butuh aliran. Ia tidak datang ke tangan yang menggenggam kuat dan tertutup rapat. Ia datang ke tangan yang terbuka, yang siap menerima dan memberi. Semakin kamu takut kehilangan, semakin sulit kamu menerima rezeki. Karena hatimu sedang disibukkan oleh bisikan syaitan yang membuat kamu ragu akan takdir Allah. Apa jadinya jika setiap hari kamu hanya memikirkan apa yang tidak Allah berikan padamu? Itu akan menumbuhkan rasa kurang yang mendalam di hati, dan rasa kurang akan menarik kurangnya keberkahan. Ini adalah sebuah siklus yang memenjarakanmu. Tapi coba, setiap pagi saat kamu bangun dan membuka mata, katakan dalam hati dengan penuh kesadaran, "Alhamdulillah, aku masih diberi napas, masih bisa makan, masih punya kekuatan untuk mencoba lagi." Maka hati yang bersyukur akan menarik rahmat Allah. Allah menyukai hambanya yang bersyukur, karena orang yang bersyukur, hatinya selaras dengan janji-janji Allah. 4 kunci utama pembuka rezeki. Lalu, bagaimana kita bisa mengubah hati dan pikiran ini agar menjadi pribadi yang disayang Allah dan diberkahi rezeki? Jaga lisan dan hati. Jangan biarkan lisan dan hatimu berkata, "Aku selalu gagal." Ganti dengan, "Aku sedang belajar dan bertawakal ya Allah." Jangan biarkan lisanmu berkata, "Aku tidak bisa." Ganti dengan, "Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah." Setiap kata yang kamu ucapkan adalah pengakuan akan keimananmu. Perbanyak doa dan istighfar. Ucapkan kalimat-kalimat ini setiap hari dengan keyakinan penuh. "Ya Allah, limpahkanlah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Aku mohon ampun ya Allah atas segala prasangka burukku. Setiap hari, aku semakin mendekat pada rahmat-Mu." Perbanyak amal soleh. Allah telah berjanji,
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Beramal soleh, seperti bersedekah dan berbakti, adalah cara terbaik untuk melatih diri menjadi pribadi yang pantas menerima karunia Allah. Tenangkan hati dengan zikir. Rezeki datang saat hati tenang, bukan saat kamu panik dan terburu-buru. Cobalah luangkan waktu sejenak setiap hari. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan Allahu Akbar atau La ilaha illallah. Zikir adalah penenang jiwa dan magnet keberkahan. Tanda-tanda hati yang mulai menjadi magnet rezeki. Kamu akan tahu hatimu sudah mulai menjadi magnet rezeki ketika tanda-tanda ini muncul. Kamu mulai merasa lebih tenang meskipun uang belum banyak. Kamu mulai sering bersyukur tanpa alasan yang besar. Kamu mendapat peluang-peluang kecil yang tumbuh pelan-pelan menjadi peluang besar. Orang-orang baik mulai hadir di sekelilingmu, memberikan dukungan dan bantuan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengurusmu, pelan tapi pasti. Ubah cara berserah dirimu, dan kamu sedang mengubah takdirmu sendiri dengan izin Allah. Hati dan pikiranmu bukan sekedar isi kepala. Ia adalah bejana yang memancarkan ketaatan kepada Allah. Maka, hati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan. Karena di saat kamu berpikir, Allah Maha mendengar dan rezeki sedang bergerak menuju arahmu. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah menjadi pantas untuk menerimanya. Diam, tenang, dan berserah diri. Rezeki tahu jalan pulang ke hati yang bertawakal dan bersyukur. Jika naskah ini menyentuh hatimu, bagikan ke orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang merasa lelah mengejar rezeki. Semoga kita semua bisa hidup dalam keberkahan.